Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, ketemu lagi dengan saya Kang Asep Nurdin Tea. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview kembali pisau raut buatan khas buatan Empu Daimin atau Mbah Uyut Daimin ya terkenalnya. Itu pun juga saya dapat masukan-masukan dari para sesepuh yang mana bahasa tersebut turun temurun terus dan kalaupun tidak disampaikan kepada para pecinta anak-anak muda zaman sekarang, mungkin bahasa tersebut akan hilang musnah begitu. Jadi pada kesempatan hari ini, selain saya mereview keterangan pisau raut buatan Mbah Uyut Daimin, nanti kita akan jalan dan akan mengajak pemirsa menuju ke petilasan penempaannya pisau raut Mbah Uyut Daimin atau Sang Hyang Dua Hau pada nyebutnya itu, yang berada di Kampung Rawabanteng. Jadi masih dekat dengan lokasi tempat tinggal saya. Jadi sekarang ini Kampung Rawabanteng, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Begitu. Nah, nanti kita akan melihat petilasannya, walaupun tempatnya pun juga sudah begitu nggak begitu terlihat, tapi sampai sekarang wilayah tersebut aman, masih terpelihara dan ada yang membersihkan atau memelihara tempat tersebut. Kami para pelestari pisau raut tua Nusantara, yang mana awalnya pelestari pisau raut tua Rawabanteng, untuk menghormati, untuk mengangkat budaya Rawabanteng, ditingkatkan lagi menjadi pelestari pisau raut tua Bekasi, dilanjutkan lagi dengan pelestari pisau raut tua Nusantara, yang mana mencakup keseluruhan para pelestari pisau raut untuk melestarikannya. Nah ini jadi karena sekarang ini sudah banyak sekali berseliweran mengenai pisau raut yang duplikat dan sebagainya, saya pun juga tidak melarang, monggo silakan aja gitu. Karena sama-sama melestarikan juga mereka, silakan. Hanya saya ngasih pencerahan untuk rekan-rekan para pelestari yang belum paham banget gitu. Jadi mari kita sama-sama mempelajarin juga, karena saya pun juga kan tidak sepenuhnya hafal gitu. Jadi kalau ada masukan-masukan dari rekan semuanya, monggo gitu. Saya pun juga tetap masukan-masukan pun juga dari abang guru saya, abang guru Rijal Arubusman gitu. Apabila ada mengenai besi-besi ataupun bilah-bilah yang tidak begitu mengerti, tetap saya akan pertanyakan juga ke beliau. Jadi salam hormat juga kepada abang guru, terus abang ketua pelestari golok pedang sepuh Nusantara, abang Teguh Cahyadi. Terus salam hormat juga kepada saudara saya di PBK Paguyuban Bedug Karawang, serta kesepuhan juga di pelestari golok cakung, yang mana mereka semua yang saya hormati. Nah, ini pemirsa, ini pisau raut khas buatan Mbah Uyut Daimin. Saya pun juga masukan-masukan dari para sesepuh. Itu ini buatannya beliau, ciri khas tempaan beliau gitu ya. Jadi di sini itu ada batu lapaknya tuh.
Nah, ada batu lapaknya gitu. Selain ciri tersebut itu di nah ini nih di atasnya itu ada segitiga sogokan gitu ya, gitu, ataupun disebutnya itu mereka pada nyebutnya itu ujung gunung bisa, ataupun juga pada nyebutnya eh, apa namanya ya anak bambu dah gitu. Gitu. Nah di sini juga ada bolongan combong. Jadi bukan pemegang jagat, di sini combong yang mana tembus combongnya itu sampai ke perut, dari combong tembus ke perut. Gitu. Nah ciri khas bilahnya seperti begini. Nah ini khas buatan Rawa Banteng. Lain halnya lagi dengan buatan Kerawangan. Mbah Uyut pada waktu di Kerawang gitu maksudnya. Nah, ini atasnya pun juga gitu. Nah kalau ini kan pada nyebutnya itu eh, pamor, kalau bahasa sebagian orang ada yang nyebut itu pamor kukusan gitu, kayak kukusan, ataupun juga bisa disebut juga di sini itu bintang kerti gitu, atau meteor jatuh lah, bahasa bukan bahasa kerennya lah gitu ya, karena di sini bulat, sini terus kecil lah gitu ke atas, dan sebelahnya pun juga beda banyak. Jadi pisau raut Mbah Uyut Daimin itu satu bilah itu bisa sampai beberapa pamor. Satu satu batu lapak, kedua juga tonggong, ketiga pun juga di atasnya ini nih. Macam-macam ini. Itu ada beberapa macam lah gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ciri khasnya lagi yang lebih unik, nah, itu hasil karya beliau itu paksinya itu mulir. Nah itu mulir yang ini nih, mulirnya ke kiri gitu, mulirnya ke kiri gitu. Sekarang pun juga banyak yang duplikat menyerupai hasil karya Mbah Uyut gitu. Tapi tetap mulirnya itu, muntirnya itu akan terlihat gitu. Ada yang mulir kiri, ada yang mulir kanan, ada yang memakai segitiga ini, ada yang tidak gitu. Tetap semua juga menurut sejarahnya, menurut penuturan para sepuh itu buatan beliau begitu. Jadi selain fungsinya ini, jadi di mana-mana tidak ada lagi ciri khas ataupun tidak ada lagi model begini selain buatan Mbah Uyut Daimin untuk pisau raut ya, gitu. Jadi mana selain untuk menguatkan antara bilah dengan ini gagang ataupun handle, dia akan kencang gitu, truk gitu, dia akan kencang gitu, dia tidak kemana-mana. Nah, itu selain bolong di sini gitu, ada pun juga ini ada yang tidak bolong, tapi tetap mereka sampai ke atas ada ini, nanti kita perlihatkan nanti corontohnya gitu. Jadi kalau menurut penelitian saya gitu, ini puntiran ini karena di sini bolong, yaitu di sini bolong, terus ada puntiran di sini itu untuk menguatkan supaya tidak pecah gitu, tidak pecah. Jadi diadakanlah puntiran tersebut gitu. Jadi tidak pecah antara dari bolongan tersebut. Mungkin itu, selain itu mungkin ada maknanya di balik bolong tersebut gitu. Ini khas buatan Mbah Uyut Daimin atau pisau raut Bekasi, kadang pernah nyebutnya ini. Ini pamornya ini kalau kita cuci ini pasir malelanya banyak sekali ini, merilik lah gitu. Gitu. Hanya yang model begini itu cepat sekali terkena cepat kalau kita pegang-pegang begini nih cepat sekali berkarat gitu. Jadi lebih bagusnya model begini itu kita kasih minyak hitam aja, kita bungkus ketutup sampai minyak hitamnya itu minyak hitam mati, jadi nutupin, jadi dia itu tidak akan merusak terus-terusan. Itu kalau kita lihat
Ini awalnya pun juga ini penuh dengan minyak hitam. Jadi karat pun juga tidak makan terus. Tatkala ini dibuka tetap masih utuh seperti barang baru gitu. Lain lagi dengan minyak hitam terus, jadi kan merusak pun juga terhadap bilah gitu. Jangan terlalu sering dicuci pun juga gitu. Jadi nanti pun juga kita akan bisa melihat bilah yang cepat karatan ataupun tidak gitu. Nah ini pisau rautnya gitu. Terus ada lagi ini contohnya pun juga sama. Jadi masih buatan beliau pun juga. Di sini kalau kita lihat mas, sebenarnya di sini itu ada pamor batu lapak juga, cuma nggak kelihatan nih. Ada pamor batu lapak. Kalau ke sininya itu Banyu Milih. Nah, tetap ke ujungnya itu ujung gunung gitu, ataupun ujung derajat lah bisa. Ujung gunung lah ke sini. Hanya di belakangnya itu tidak ada sistem segitiganya. Tapi dia ada pamekang jagat nih ke sini nih, tet sampai ke atas tuh. Tidak ada ini. Nah, mengenai paksi sama mulir tuh. Nah, sama-sama mulir. Sama-sama mulir. Hanya kalau ini mulirnya ke kanan. Tuh. Yang tadi mulir ke kiri, ini mulir ke kanan. Dan cenderung mulirnya pun juga ini lebih hampir ke bulat. Hampir ke bulat dan mulir ke kanan. Ada yang bilang ini pisau raut lakinya gitu. Tetap dibuat mana itu pisau raut lakinya itu, tetap dibuatnya sama Mbak Uyut. Hanya sebagian kawal atau pada nyebutnya itu ini buatan Mbak Uyut, tetap nih mulir kanan gitu. Kalau yang mulir kiri itu disepah atau disepuhnya itu sama istrinya gitu, menurut penuturan para sesepuh gitu. Nah ini yang mulir kanan gitu perbedaannya. Jadi mungkin sama-sama buat pengencang pun juga pada dasarnya mah gitu, tapi mungkin ada makna di balik tersebut. Dan ininya gelung, kalau bahasa di Kujang mah nyebutnya gelung, ataupun kalau di sini nyebutnya metuk gitu ya. Jadi metuknya beda dengan yang tadi gitu. Kalau tadi metuknya itu kan tuh rada gede, nah ini seperti ini. Kalau segitiga itu rada gedean, ini tetap tipis gitu. Nah, ini bolong, ini enggak. Ini mulir kanan, ini mulir kiri. Ya, begitu. Mungkin katanya sepasang ini. Tuh pemirsa. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Terus bagaimana katanya Bang, kalau ada pertanyaan, bagaimana nih kalau seandainya ini juga sama gede bolong, tapi di sini tidak ada batu lapaknya, bagaimana nih katanya gitu. Nah, tidak ada batu lapaknya, dia pamornya itu lurus saja, atau pamor merambut, atau pamor ada singkir pada nyebutnya itu. Sama aja menurut penuturan, ini masih khas buatan Bayu gitu. Jadi jarang terkena gak begitu cepat terkena karat gitu. Tapi di sininya gede tuh paksinya itu gelungnya, ataupun kalau di keris gonjo gitu ya, gede. Ini pesenan zaman dulunya. Sama-sama paksinya pun juga mulir. Ini mulir ke kiri karena udah habis gitu. Ini gede sekali. Sama bolong gitu. Ini masih tetap batu buatan jadul gitu. Nah gitu, itu hasil pisau rautnya. Jadi bagaimana katanya, apakah pisau raut buatan Mbah Uyut itu semuanya bolong,
Bagaimana kalau yang tidak bolong? Apakah itu masih buatan Uyut? Gitu. Menurut hasil penelusuran pun juga bahwa Uyut Daimin itu membuat pisau rawit itu tidak bolong semua. Ada yang bolong, ada yang tidak bolong. Karena pernah ada masukan jadi para sepuh di Rawa Banteng bahwa Uyut Daimin membuat pisau rawit gitu. Nah cuman ada yang lebih bagusnya lagi, ada yang lebih khusus, itu yang paksi mulir yang bolong begitu katanya. Berarti membuat juga yang tidak bolong itu buatan Mbak Uyut juga gitu. Hanya mungkin tingkatannya itu lain gitu, tidak khusus mungkin. Nah ini saya juga sekitar ada 2 bulanan lah ini baru dapat pun juga. Konon ini masih buatan Mbak Uyut Daimin kalau dari yang punya turun temurun gitu. Ini handle-nya juga masih ori bawaan nih dari tanduk itu modelnya. Nah gini. Dan ini pun juga ini beda-beda ini. Ini kalau kita perhatikan yang sebelah mah ini gali asem, yang sebelahnya lagi ini beda. Tuh, ini bukan gali asem. Tapi kalau saya perhatikan ini dari ruyung kawung sepertinya ini sebelahnya itulah gitu. Ruyung kawung tuh. Nah marilah kita lanjutkan. Nah ini bilahnya pun juga lebar, hanya seratnya itu serat lurus saja ataupun serat merambut atau pamor adag pun juga itu hanya lurus saja. Ini menurut para sesepuh ini masih buatan beliau gitu. Dan di sini pun juga yang tadi mah gede nih ada metuknya, di sini nggak ada tuh. Selain ini karena korosi, ini besar pun juga ini habisnya terkena korosinya itu. Jadi ini lurus saja gitu. Ini menurut para sesepuh pun juga keterangan ini masih buatan beliau juga. Ini tua ini. Dan ini besinya pun juga tahan karat ini. Tahan karat. Ini pun juga karatnya karat mati, jadi nggak makan terus. Jadi begini aja karatnya. Dari besinya pun juga ini besi Cirebonan ini besi. Ini tapi ini hasil karya beliau, tua pun juga ini masih ori gitu. Jadi masih buatan Uyut. Ini panjang nih, panjang kayaknya ini dulu sorenan gitu. Ini masih orian bawaannya semuanya. Ada lagi mengenai pisau raut ini. Nah ini ada ngeblur. Nah, jadi di sini ada metuknya juga ini. Tuh ada metuk. Nah ada bentuknya bisa. Tapi ini paksinya kotak itu. Besinya pun juga kering, besi kering seperti kayak kabudan. Ini menurut masukan ini khas raut Bantenan ini. Ada yang bilang pun juga ini raut buatan Keranggan gitu. Jadi zaman penjajaran akhir Keranggan langsung ke penjajaran Bogor gitu. Dan modelnya pun juga begini. Ini pisau raut temuan dari wilayah Tanjung Priuk, dari teman dia dapat juga dari kali wilayah Tanjung Priuk. Kebetulan ini tidak ada handle-nya, jadi kebetulan saya punya handle yang lama yang lawas, jadi kita masukkan kemarin mobil ngepas. Ini asli temuan Jakarta ataupun Tanjung Priuk ini.
Mungkin zaman dulunya itu pada saat penyerangan VOC atau bagaimana kita kurang paham. Yang jelas bahwa kami selaku pelestari Pisau Raut kita rawat. Itu temuan Jayakarta ataupun daerah Jakarta Tanjung Priok itu gede pun juga ini itu. Dan masih tebal ya. Oke, mungkin untuk keterangan pisau raut saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada yang kurang-kurang tidak ngepas, saya mohon dimaafkan. Dan apabila ada masukan-masukan pun juga buat kami para pelestari pisau raut, monggo silahkan koordinasi langsung dengan saya Kang Asep Nurdin, ataupun di grup pelestari pisau raut itu bisa ditanyakan ke Abang Ustadz Nur Ali atau Abang Guru Bosan, itu beliau bisa, monggo silahkan, ataupun ke Abang Guru Sri Sukma Wijaya atau biasa disebut Abang Remon gitu. Boleh ditanyakan ke beliau apabila yang kurang-kurang dipahami dan dimengerti gitu. Jadi marilah kita sama-sama, jadi tidak perlu didebatkan oh ini anu pisau raut ini gitu. Intinya mah ini pisau raut. Nah, untuk nge-review pisau raut mungkin dicukupkan sampai hari ini. Sekarang marilah kita menuju ke petilasan penempaan pisau raut Rawa Banteng. Barangkali pemirsa yang belum tahu jalannya dan situasinya, monggo, mari kita ikutin.